3 bulan setelah saya wisuda itu masih sering dapat komentar negatif, stigma negatif, dan itu tuh benar-benar bikin pressure tersendiri gitu. Halo teman-teman, saya Arif Prastiawan. Hari ini saya mau berbagi beberapa informasi terkait kehidupan saya setelah wisuda dari kampus Unsri. Nah, awalnya ini menjadi hal yang berat ketika 1 tahun yang lalu, tepatnya di bulan April, saya diwisuda dari kampusnya. Itu kadang buat sakit hati kayak gitu, dan kita tuh harus menerima pertanyaan-pertanyaan, kemudian stigma negatif dengan lapang dada, karena memang kenyataannya di lapangan ataupun di masyarakat pertanyaan itu tetap akan muncul. Nah, jadi banyak yang masih bertanya, udah wisuda kerjanya di mana? Kok masih nganggur di rumah aja kayak gitu. Nah, kita harus menyikapi dengan bijak karena memang kita harus mengetahui kondisi lingkungan. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu tidak salah juga teman-teman, karena memang banyak masyarakat ataupun lingkungan itu menganggap pekerjaan menjadi indikator kesuksesan kita setelah kita diwisuda. Jadi untuk saya pribadi dan teman-teman yang mungkin mengalami kondisi yang sama, dapat pertanyaan, kemudian banyak pressure dari masyarakat, itu tetap harus dihadapi teman-teman. Kita tidak bisa mengelakkan kalau itu suatu saat bakal terjadi sama kita. Seharusnya kita malah bersyukur teman-teman mendapatkan pertanyaan seperti ini. Kenapa? Karena ini bisa menjadi acuan untuk kita melangkah ke depan itu dan membuktikan banyak hal. Jadi banyak hal yang bisa kita buktikan ke masyarakat, ke lingkungan, bahwa memang setiap orang itu punya pencapaian masing-masing dan indikatornya itu juga masing-masing. Satu sama lain itu mungkin berbeda. Ada sarjana baru yang baru diwisuda itu langsung keterima kerja, kemudian ada juga yang harus menunggu beberapa bulan, mungkin satu bulan atau 1 tahun atau beberapa tahun untuk mendapatkan pekerjaan yang perlu stres ataupun bahkan takut dan mengurung diri begitu ya, sampai membuat kita itu mungkin tersiksa secara batin untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu atau membuktikan ke masyarakatnya. Kita hanya perlu percaya bahwa rezeki itu sudah ditakdirkan dan kita hanya cukup berjalan pada waktu yang sudah ditentukan. Tetapi kadang saya juga berpikir, sebenarnya kenapa ya masyarakat di sekitar lingkungan kita itu kadang memberikan pertanyaan bahkan yang mungkin terlalu sulit untuk kita jawab. Ini beberapa referensi pernah saya baca dari situs online bahwa fresh graduate kadang itu menargetkan gaji ataupun pekerjaan yang terlalu tinggi. Nah, ini sering terjadi di beberapa kampus mungkin atau beberapa universitas yang alumninya itu memang punya grade yang tinggi. Sehingga misalnya ada pertanyaan yang muncul, apakah saya juga mengalami hal yang serupa? Jawabannya, alhamdulillah sejak saya aktif menjadi mahasiswa itu udah mulai membangun usaha teman-teman. Jadi di 2016, di November 2016 itu ketika saya masih menjadi mahasiswa di Unsri, saya membangun bisnis di bidang travel yang saya geluti hingga hari ini kurang lebih berusia 3 tahun. Nah, usaha itu terus saya kembangkan dan menjadi ladang penghasilan gitu. Walaupun memang gajinya tidak terlalu tinggi, mungkin seperti teman-teman yang bisa berkarir di luar, tapi menurut saya gaji rendah atau tinggi gaji itu tergantung kepuasan kita masing-masing. Ada di antara kita yang mungkin cukup dengan gaji 3 juta kemudian bahagia. Ada juga yang mungkin 10 juta tapi masih merasa kurang. Sebenarnya itu balik lagi ke kita masing-masing, pekerjaan dan gaji apa yang cocok dan memberikan kepuasan tersendiri untuk kita itu teman-teman. Nah, di sini saya juga mau berbagi sedikit informasi tentang mungkin Airpass Ticket. Teman-teman mungkin ada yang sudah tahu, kemudian mungkin ada juga yang pernah berlangganan di Airpass Ticket. Jadi hari ini saya tidak bahas lebih detail tentang Airpass Ticket. Mungkin saya akan bahas di video-video berikutnya tentang mulai karir Airpass Ticket, kemudian gimana cara mulainya, modalnya dari mana kayak gitu, kemudian omset per bulannya itu gimana sih kayak gitu untuk jadi mahasiswa baru. Katanya kan bisnisnya dirintis ketika masih aktif jadi mahasiswa. Nah, otomatis itu kan perlu dana, kemudian juga modal. Untuk memulai sebuah usaha pasti dibutuhkan modal. Modalnya dari mana, kemudian berapa omsetnya, kok 3 tahun itu bisa tetap berjalan dan bisa menjadi ladang penghasilan tanpa harus terikat kerja dengan pihak mana. Setelah bersusah payah, tepatnya di tanggal 20 November 2016, alhamdulillah Airpass Ticket mendatangkan rezeki yang hingga hari ini saya geluti teman-teman.
Jadi mungkin ada yang penasaran, saya mungkin ingin menyampaikan sedikit informasi pencapaian Airpass Ticket, tapi saya mohon jangan disalahartikan sebagai sebuah kesombongan ataupun sebuah ria ya teman-teman, karena memang tujuan saya buat video ini adalah benar-benar untuk memotivasi teman-teman yang mungkin hari ini di kampusnya sudah punya usaha tapi sebenarnya masih bingung juga setelah dari kampus usaha ini mau dilanjutkan atau ikut teman-teman yang lain mendaftar jadi PNS ataupun kerja di instansi yang lain begitu. Nah, Airpass Ticket sejak 2016 yang saya geluti tercatat di bulan Januari 2020 itu sudah memiliki omset sekitar 7,1 miliar rupiah teman-teman. Nah, pencapaian ini tentunya juga tidak lepas dari bantuan beberapa teman, kemudian juga rekan-rekan tim yang sama-sama sekarang berjuang untuk mengembangkan Airpass Ticket gitu. Jadi untuk teman-teman yang sekarang sedang menggeluti usaha, walaupun itu kecil teman-teman, tetap digeluti karena juga di 2016 lalu saya juga tidak pernah memprediksi bahwa Airpass Ticket akan sebesar ini dan bisa beromsetkan total omset dari 2016 hingga 2020 itu 7,1 miliar. Nah, jadi cukup dikembangkan, kemudian buatlah inovasi, buat usaha teman-teman itu sedikit lebih berbeda dan memberikan pelayanan yang lebih baik dibandingkan usaha yang serupa. Itu sebabnya teman-teman harus tetap mengembangkan usaha, karena kenapa? Setelah teman-teman di wisuda ataupun keluar dari kampus, saat ini teman-teman belajar, itu sudah tidak bingung lagi ataupun menentukan arah ataupun karir apa yang akan diambil ke depannya. Itu sedikit mengurangi berita-berita yang sekarang beredar teman-teman. Jadi setelah saya wisuda dari kampus itu saya masih banyak baca berita. Jadi ribuan alumni baru atau fresh graduate menganggur, beberapa tidak memiliki skill ataupun apalah begitu. Jadi masih ada berita-berita seperti itu. Nah, teman-teman yang sekarang sedang concern ataupun fokus ke usaha yang dijalankan, mudah-mudahan itu bisa dikembangkan sampai teman-teman bisa keluar dari kampus, maksudnya wisuda dari kampus, dan itu tetap masih bisa dilanjutkan sehingga menjadi lapangan pekerjaan untuk teman-teman sendiri yang harapannya sih bisa mendatangkan lapangan pekerjaan untuk orang lain juga kayak gitu. Tapi yang penting sekarang adalah fokus mengembangkan teman-teman bisa mendapatkan income sehingga tidak terikat kerja ataupun tidak susah untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, itu untuk teman-teman yang memiliki usaha di kampus ataupun sekarang sedang dijalankan. Untuk teman-teman yang sekarang masih dalam proses pencarian kerja, tetap semangat teman-teman, karena orang punya timeline masing-masing yang harus mereka lalui begitu. Jadi untuk teman-teman yang sekarang lagi fokus mencari kerja, tetap fokus pada pekerjaan yang diincar begitu, dan kemudian percaya bahwa teman-teman akan mendapatkannya, karena memang seperti yang kita ketahui juga, apapun yang kita lakukan hari ini itu tidak mengingkari seberapa banyak usaha yang sudah kita keluarkan untuk mendapatkan pekerjaan tersebut. Dan khususnya saya juga mau berpesan untuk teman-teman yang sekarang masih aktif di dunia kampus menjadi mahasiswa, khususnya untuk teman-temanku alumni bidik misi ataupun mahasiswa bidik misi di seluruh Indonesia. Teman-teman itu adalah orang-orang terpilih yang punya kesempatan dikuliahkan oleh negara. Jadi manfaatkan kesempatan untuk menyelesaikan kuliah dengan sebaik mungkin, tentunya dengan prestasi-prestasi yang didapatkan selama. Mungkin cukup sekian video kali ini teman-teman. Jadi semoga terinspirasi, dan jangan lupa yang menonton video ini untuk teman-temanku di seluruh Indonesia untuk like, share, dan subscribe agar channel ini berkembang, sehingga di kemudian hari saya masih bisa membuat konten-konten yang menginspirasi banyak orang sehingga bisa merubah mindset teman-teman kita untuk menjadi lebih baik. Terima kasih dan sampai jumpa.